Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan, Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ketika ia mendatangkan kelaparan atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya, sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umat-Nya sangat subur, dan menjadikannya lebih kuat daripada lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umat-Nya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa, hambanya, dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka, dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap. Tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air mereka menjadi darah, dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Katak-katak berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat dan nyamuk-nyamuk,
di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang, dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka, dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagahan mereka. Dituntunnya mereka keluar, membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersuka cita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung, dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hamba-Nya. Dituntunnya umat-Nya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihan-Nya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan hidup hari ini dan mempelajari kompas kehidupan dari Mazmur 105. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, Mazmur sebelumnya meninggikan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Dan Mazmur 105 ini mengagungkan Tuhan sebagai Sang Penebus dan Pemelihara umat-Nya. Di ayat 1-6 berbicara mengenai perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Jika kita membaca sejarah hidup bangsa Israel, kita akan terkagum-kagum atas perbuatan Tuhan yang hebat, yang ajaib, yang dahsyat, yang setia, yang sabar bagi umat-Nya yang membutuhkan pertolongannya. Sehingga kita bisa memuji Tuhan, bersuka cita di dalamnya, mencari Tuhan, dan sungguh-sungguh berharap hanya kepadanya. Dan pengalaman-pengalaman hidup kita dapat menjadi bahan kesaksian supaya kita dapat bercerita kepada banyak orang tentang Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Selanjutnya di ayat 7-15 mengenai perjanjiannya. Tuhan mengikatkan diri, berkomitmen dengan sumpah hanya kepada satu bangsa, yaitu Israel. Dia memberikan janjinya kepada Abraham, tercatat di dalam Kejadian 12, dan kemudian dia nyatakan kembali kepada keturunan-keturunannya. Perjanjian itu adalah keyakinan bahwa mereka akan mewarisi negeri perjanjian, yaitu Kanaan. Saudara, kita sebagai umat Tuhan dalam perjanjian baru memiliki kepastian janji Allah bahwa warisan mereka yang akan datang sudah terjamin. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah warisan rohani sebagai orang percaya, bahwa semua janji-janji Allah
untuk orang yang percaya, taat, dan setia pasti digenapi. Penyertaan Tuhan senantiasa sampai kesudahan zaman. Bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan lebih dari kekuatan kita. Garansi jaminan Tuhan. Bukankah itu menguatkan dan menghiburkan kita? Hamba-hambanya, lihat di ayat 16 sampai 45. Hamba-hambanya. Janji pemeliharaan Tuhan itu bagi hamba-hambanya. Orang-orang yang bersikap mau tunduk, taat, melakukan firman Tuhan dengan setia. Lihatlah Tuhan mengirimkan Yusuf ke Mesir melalui proses hidup yang sangat sulit dengan tujuan memelihara kehidupan keluarga Yakub sehingga mereka dapat menjadi suatu bangsa yang besar. Tuhan juga mengirimkan Musa ke Mesir untuk membebaskan umatnya. Tuhan mengirimkan Harun untuk membantu menopang pelayanan Musa dan menjadi imam besar bagi umat Tuhan yang berdosa. Sekalipun mereka dipilih Tuhan menjadi umat kesayangannya, dicatat Israel sering kali berdosa. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan pencipta langit dan bumi, pemilik segalanya, selalu punya orang-orang yang siap sedia untuk diutus memenuhi rencana pekerjaan Tuhan yang harus dilakukan. Kita sudah baca mengenai Yusuf, mengenai Musa, mengenai Harun. Jadi Tuhan menunggu untuk kita menjawab dan berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku, jadikanlah aku hambamu sesuai kehendakmu. Tuhan Yesus memberkati agar kita mampu meresponi secara positif bahwa Tuhan itu ajaib, perbuatannya besar, perjanjiannya ya dan amin, hanya kepada orang-orang yang memiliki sikap hati dan sikap hidup taat dan setia, alias hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.